Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Lacar Angkatan 40 tahun 2022, kelompok 1 dengan tutor Bapak Najaruddin SPD. Pada kesempatan hari ini, di agenda 3 kami akan memaparkan menganalisis Undang-Undang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan berita link pertama membahas tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Berita link 2 membahas tentang Sistem Merit Aparatur Sipil Negara. Berita 3 membahas tentang Smart Aparatur Sipil Negara. Dan berita yang keempat membahas tentang Smart Governance Aparatur Sipil Negara. Selamat menyaksikan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Dari sejumlah kasus suap jual beli jabatan tersebut, para pihak pemberi suap dikenakan pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 55 ayat 1 KUHP, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan para penerima suap dikenakan pasal 12 huruf A dan B, pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Kementerian Dalam Negeri tekankan pemerintah daerah untuk segera tindak lanjuti penyederhanaan birokrasi berdasarkan Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. Pemerintah daerah yang telah menerima pertimbangan secara teknis dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta persetujuan penyetaran jabatan struktural ke fungsional dari Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan penetapan dan pelantikan jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari manajemen ASN melalui merit system yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta diatur lebih lanjut pada Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Merit System, serta Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan. Manajemen ASN dengan merit system dilakukan demi menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, profesional, sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. ASN harus merubah pola lama dan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkannya, perlu penataan ASN yang optimal, sehingga mampu menuju Smart ASN. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN. 1. Menguasai teknologi. 2. Menguasai bahasa asing. Yang ketiga, memiliki sikap hospitality atau keramahan. Yang keempat, memiliki kemampuan networking atau jaringan yang luas. Dan yang kelima, memiliki jiwa entrepreneurship. Melalui Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan pemerintah ini adalah penjelasan lebih komprehensif dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terutama Pasal 52 mengenai manajemen PNS. Dari Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan lahir aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski tidak terdapat regulasi yang jelas mengenai Smart ASN, namun melalui 5 visi dan arahan Presiden menekankan kepada ASN untuk menjadi Smart ASN. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik Pandeglang merupakan perwujudan dari Smart Government dengan tata kelola pemerintah daerah yang selalu berinovasi dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan Smart ASN sebagai pelayan publik yang profesional. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan perpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari keempat link di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelanggaran kode etik, baik itu berupa suap, gratifikasi, KKN, atau apapun bentuknya itu, merupakan hal yang harus dihindari oleh para ASN, karena akan berakibat pada turunnya kepercayaan dari masyarakat dan memunculkan stigma negatif di masyarakat mengenai ASN. Sebaliknya, sistem merit yang digadangkan oleh pemerintah sepatutnya mendapatkan support penuh dari para ASN, karena itu artinya setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kualitas dirinya dan diharapkan dapat menumbuhkan nilai integritas dan akuntabilitas. Karena nilai integritas, profesionalisme, nasionalisme, berwawasan global, memiliki network yang luas, berjiwa entrepreneurship, berjiwa hospitality, dan menguasai teknologi dan bahasa asing merupakan modal utama bagi seorang ASN untuk menjadi seorang smart ASN yang berperan sebagai digital talent dan digital leader dalam mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Dan bukanlah hal yang tidak mungkin apabila semua pihak saling bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance dengan terus meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi di Indonesia dapat mempercepat transformasi birokrasi di Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024.